Welcome back to the Not Podcast Nif Nur bareng Ustadz Nurrahman As-Sayyidi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Pak Nur? Alhamdulillah Jos. Ya, musim pandemi ini sehat walafiat jadi harga yang paling mahal betul ya. Ini liburan kemana Pak Nur? Libur terus ya? Dekam ini. Keluarga sehat? Alhamdulillah saya kewalasan kalian. Ini Muhammad gimana nih kabarnya Muhammad? Sudah mulai merangkak Merangkak berarti masuk 9 bulan. 9 bulan ya. Sudah jebrol 9 bulan merangkak ya. Merangkak ini. Udah ada rambatan berarti ya? Sudah. Sudah, Masya Allah. Ngobrol tentang Muhammad ini Masya Allah penantian yang luar biasa Pak Nur ya. Betul. Itu boleh cerita sedikit ya Pak. Dulu berapa lama penantian itu Pak, sampai akhirnya Allah kasih anugerah seorang Muhammad ini putra beliau ya. Muhammad Abgar ya. Abgar Muhammad As-Sayyidi. Abgar Muhammad As-Sayyidi. Nah As-Sayyidi ini disematkan oleh nama. Nah boleh cerita sedikit Pak biar nanti teman-teman yang nonton bisa ambil hikmah nih, yang sedang menanti buah hati. Oke ya, sudah menerima. Dulu itu saya menikah di usia 32 tahun. 32. Sangat terlambat. Saya kalau bicara pendidikan juga sangat terlambat karena saya itu di pesantren itu sekitar 11 tahun. 11 Jadi tahun. tidak kepikir Wah itu berarti pendidikan formal. sudah ngelotok itu 11 tahun. Andon dulu. Andon Oke, dulu. next. Nah, kemudian tidak pernah berpikir, tahu-tahu kuliah gitu. Kuliah tahun 2002. Kemudian berarti 2 tahun cuti. 2 tahun cuti. Jadi saya apa kuliah- itu cuti? Ya karena faktor biaya ekonomi. Oke. Jadi saya tidak kuliah selama 2 tahun sehingga saya kuliah itu terhitung sampai 17 semester itu. 11 semester. Oh, Sam- kamu sudah drop out itu ya? Saya bikin NIM baru. Oh, ya, Nih, Sampai- biar dari drop out Cari contoh, cari contoh tadi. Jadi contoh. Tetapi saya menyelesaikan skripsi cepat, hanya sekitar 3 pekan. 3 pekan jadi luar biasa. Tercepat ini 3 pekan skripsi jadi. Iya, karena prinsipnya adalah saya bikin, saya ajukan, saya revisi. Itu aja rumusnya. Saya ajukan, saya bikin, saya ajukan, saya revisi. Jadi si blenger aku atau pembimbing itu. Dan si blenger aku nanti berarti kalah. Bosan sama Iya, si bosan sama. Jadi yang tak bikin blenger dosen jadi dia akses saja. Oke. Nah, kemudian akhirnya baru lulus 2014 S2 selesai, baru itu menikah. Ya agak terlambat, kemudian nikah juga terlambat. Akhirnya Allah juga kasih kesempatan agak lama selama 8 tahun. 8 tahun penantian Muhammad luar biasa. Itu boleh tahu nih selama 8 tahun itu kalau ikhtiar medis pastilah ya. Iya. Nah ikhtiar langitnya ini biar Biasanya bisa gini saya sama istri itu misalkan ada orang menyarankan coba terapi ini misalkan, saya lakukan. Kemudian sebagian saran orang itu tak wujudkan dalam bentuk infak. Misalkan coba terapi A, misalkan berapa biayanya 500.000 ya, ada saya infak 500.000. Oh gitu. Yang gitu tuh. Iya. Meskipun saya tetap ada terapi-terapi tertentu. Tapi ada sebagian saran orang yang disuruh terapi, tapi biayanya saya ganti untuk infak. Paling Nah kalau berarti setelah 8 tahun kemudian dengan berbagai macam ikhtiar langit dan ikhtiar bumi kan ya, alhamdulillah lahirlah seorang Abgar Muhammad As-Sayyidi. Itu pasti sebenarnya luar biasa. Dan dulu masih ingat Pak ya waktu di Pak ini Pak, sahabat saya iya, guru iya, mentor ya iya, konsul Tuhan ya konsul Tuhan. Dulu ingat ya sebelum Ramadan atau kapan itu ya, sebelum Muhammad lahir itu kan saya pernah bilang itu bahwa insya Allah pasca Ramadan ini bakal dapat anugerah besar kan ya. Nah itu feeling saya itu, saya feeling sebagai kawan saya itu akan dapat anak gitu kan. Cuma saya tidak bilang gitu karena ya semua itu karena kota luar ya, saya tidak nanti malah mengecewakan tuh feeling gitu. Nah, ternyata tepat sebelum, berarti waktu hari berapa itu saya ingat itu kita waktu mau arah ke kajian tidak tahu kemana itu. Waktu itu aku baru menyampaikan ke saya dan nah itu aku menyampaikan saya alhamdulillah. Terus saya bilang anugerah ya sama itu ini Pak Nur itu feeling aja, feeling seorang sahabat aja. firasat namanya. Nah, firasat. Alhamdulillah firasatnya baik ya. Kalau orang beriman itu namanya firasat. Firasat.
karena tepat. Jadi orang beriman ya. Iya. Alhamdulillah berarti termasuk orang beriman. Amin. Gitu. Masya Allah. Apalagi firasatnya seorang ulama ya. Itu Iya. hidayah mungkin dari Allah. luar biasa. Itu kalau firasat itu kan disebut yang zuru binurillah. Jadi Yang zuru orang beriman itu dia melihat dengan cahaya Allah. Masya Allah. Sampai Nabi itu sampai bilang gini, ittaqu firasatal mukmin. Kata Nabi, kamu harus hati-hati sama orang beriman karena firasatnya itu tajam. Masya Allah biasa. Berarti ngeri nih kalau berfirasat. Firasat. Ente buat saya apa nih orang ini? Tapi apa lagi? Bahaya berarti. Makanya ada salah satu hadis itu ya bahwa kita harus selalu berhusnudzon itu ya. Karena orang beriman itu dengan husnudzon siapa tahu husnuzon itu jadi kejadian yang baik. Nah, kalau ngobrol dengan Pak Nur ini tidak lepas dengan yang namanya madrasah bisnis. Oh, iya. Nah, luar biasa. Kalau ngobrol berdirinya apa itu udah biasa. Nah, kita punya yang luar biasa. Pertanyaannya adalah kenapa sekarang jarang eksis? Ini pertanyaannya. Iya. Kenapa madrasah sekarang jarang eksis ini? Apa karena lagi off atau memang sedang menyiapkan suatu hal yang lebih besar lagi ke depan? Iya, jadi madrasah itu sudah berdiri selama 4 tahun. Kemudian di tahun kelima kita sempat off karena membenahi internal. Jadi 4 tahun itu kita melahirkan 2 startup. Saya pikir perlu ada jeda, berhenti untuk berbenah diri itu. Karena contoh saja misalkan dalam Islam itu ada 12 bulan, 1 bulan disuruh berhenti untuk berpuasa, ya untuk reformasi. Nah kemudian di tahun kelima ini kita mencoba mengevaluasi apa yang dievaluasi, tentu kurikulumnya, kemudian startupnya. Di samping itu juga kita sudah menyiapkan legalitas formalnya ke notaris. Pendirian. Begitu kira-kira. Oke, siap. Dan memang ini kalau kita lihat masyarakat di Pekalongan Batang itu kan dilihat untuk mendirikan inkubasi bisnis ada ya, ada kamus doa, ada yang terbaru ada sekolah bisnis Pekalongan yang diinisiasi oleh Pak Haji Suryo misalkan begitu. Saya pikir peran madrasah bisnis yang 4 tahun lalu membangun inkubasi sekarang sudah diteruskan oleh beberapa inilah kayak kamus doa. Saya pikir ruhnya tetap ada meskipun tidak diperankan oleh madrasah, tetapi ruh itu diperankan oleh kamus doa, kemudian itu ya. misalkan seperti kamus doa gitu ya. Maka di periode ini madrasah berbeda mungkin, karena kalau dulu di inkubasi bisnis mungkin karena sudah diperankan ya, ada kamus doa tadi, ada EO, ada sekolah bisnis Pekalongan, maka barangkali peran-peran itu sudah diperankan mereka, maka madrasah harus punya peran yang berbeda, yaitu masuk ke pesantren dan masjid. Nah ini menarik ini. Kira-kira sedikit bocoran ini. Kira-kira gebrakan ke depan madrasah itu apa kayaknya dengan pesantren dan masjid? Jadi saya melihat begini, masjid itu masih dianggap sebagai semacam institusi yang hanya memikirkan masa ibadah padahal kalau kita melihat sejarah itu Rasul ketika membangun masjid yang dibangun adalah pasar, ekonomi gitu. Jadi Rasul itu datang ke Madinah itu Rasul itu bangun masjid ya, kemudian setelah itu bangun pasar. Karena itu penting. Bukan kemudian masjid diprofitkan, tetapi prinsip Muslim adalah kita memakmurkan masjid, tetapi juga masjid bisa memakmurkan finansialnya jamaahnya. Jadi mutualisme ya, simbiosis mutualisme itu, saling menguntungkan begitu. Jangan sampai kita makmurin masjid, ya kan, tapi kita nggak makmur secara finansial. Gimana kita menginfak? Maka barangkali perlu jamaah masjid itu diedukasi untuk mengenal tentang berbisnis dan seterusnya. Oke, berarti menarik. Korelasi antara tadi ya masjid dengan Rasulullah mendirikan pasar, bahwa padahal ada juga larangan Ustaz ya, bahwa kita tidak boleh jual beli di masjid seperti itu. Nah itu gimana korelasinya nanti? Jadi begini, masjid itu kan ini pusat peradaban yang melahirkan ekonomi, melahirkan politik, melahirkan budaya.
Rasul itu kalau akan mendiskusikan masalah keumatan, apa masalah umat? Ya masalah ekonomi ya mestinya. Apa masalah ekonomi umat? Ya masalah politik. Masalah umat itu kan banyak ya, politik, ekonomi, budaya. Itu diselesaikan di masjid. Bukan kemudian dagangan di masjid, jelas itu nggak boleh. Tetapi diskusi tentang bagaimana bangun peradaban ekonomi itu dimulai dari masjid, mestinya begitu. Karena itu yang diajarkan Rasulullah, bukan di kampus, bukan di lahan tertentu, tapi di masjid. Berarti masjid yang produktif itu ya. Ini dari sisi ekonomi seperti itu. Kalau misalkan nih masjid kemudian di sekitarnya kita buat di situ pusat perekonomian, itu gimana Ustaz? Bagus, misalkan begini sederhana. Jadi tidak hanya itu toh, tapi sumbernya dari masjid. Sumber dari masjid itu ya. Misalkan gini, berbasis wakaf. Misalkan masjid bikin konsep tentang bisnis. Misalkan contoh sederhana, misalkan sembako lah. Masjid punya atau serba atau keserba ada yang dana itu diusung dari wakaf masyarakat yang ada di situ atau jamaahnya lah. Misalkan kebutuhannya adalah 100 juta misalnya itu, maka sumbernya itu ya? Iya, wakaf itu. Jadi kebutuhan dasar rumah tangga dari mulai kayak beras, minyak, sayur, odol dan semua itu dibeli di atau serbanya masjid gitu. Jadi masjid itu dapat penghasilan dari aktivitas itu. Di samping itu juga beban kita sebagai anggota masjid itu berkurang. Kan gini, sebulan itu kan mesti kebutuhan listrik, air dan seterusnya kan katakan sebulan katakan 500.000. Berarti kalau 500.000 itu dibebankan jumlah jamaah, misalkan kapasitas masjid ada 100 orang, berarti satu bulan satu orang wajib infak berapa? 500 dibagi 100, 5.000 gitu ya. 5.000 per hari gitu ya. Anggap saja misalkan tiap Jumat lah. Misalkan gitu ya. 100 orang gitu. Berapa ya? Saya nggak tahu, sekitar 500-an. Ya, Apa kan satu Jumat itu bisa 200.000 lah ya. Iya, ya. Itu begitu. Dan artinya kalau ada dari antara 100 orang tidak infak, berarti kan menjadi beban orang berikutnya. Jadi biaya 500.000 per bulan itu mestinya ditanggung oleh 100 orang, tapi hanya 50 orang yang nanggung. Dan itu kan mungkin padahal operasional untuk masjid. Misalkan, maka perlu diambil dari operasional. Oke, dan masalah bisnis ke depan akan bergerak di lini itu. Iya, mengedukasi. Jadi karena kan problemnya adalah mindset dulu. Masyarakat kita itu meskipun kita hidup di zaman modern tapi masih meletakkan masjid sebagai pusat ibadah tok itu loh, ritual tok itu. Kita buka mindset dulu. Ya, berarti luar biasa. Ke depan akan menambah ke sektor pendidikan khususnya pesantren dan termasuk pesantren. Nah, pesantren ini menarik ini ya. Biasanya justru pintu gerbang pertama itu adalah di mudirnya atau akhirnya. Iya. Ketika kita tidak bisa silaturahmi dan menyatu hatinya, ya bisa pokoknya gitu. Strategi seperti apa itu? Mungkin kita perlu percontohan dulu. Tidak, kita sih tidak perlu bermimpi terlalu tinggi karena tidak mungkin orang kita bisa mengkomentar pesantren. Pesantren itu di Jawa misalkan, itu hanya beberapa pesantren yang sudah secara legal itu wakafnya jelas atas nama siapa begitu. Sementara masih banyak pesantren yang masih konvensional, jadi ya di WFU gitu. Jadi nggak jelas ini punya siapa. Maka dari itu ada sebagian pesantren yang penghasilan kiai dari situ. Sekarang lagi tren begini, trennya adalah pesantren tanpa kiai. Pesantren tanpa kiai. Itu ibarat badan tanpa kepala gitu. Itu gimana itu? Saya baru dengar kalau ini. Contohnya SMP ini. Ini pesantren kan? Gitu ya. Misalkan. Iya. Jadi dia di asrama gitu, tapi tidak ada tokoh figurnya. Iya. Ada. Itu fenomenal. Jadi kalau bicara teori, ya teori itu kan yang namanya pesantren itu pertama harus ada kiai. Betul. Kedua harus ada santrinya.
tempatnya. Ada masjid. Ya. Masjid itu sebagai pusat pendidikan. Kemudian ada kurikulumnya. Kurikulum. Kemudian 5 itu ya ada finansial keuangan. Pak 5 dan tidak ada 5. Nah sekarang trennya enggak, sudah mulai bergeser. Kiai Kayaknya itu tergantikan oleh banyak ustadz itu ya. Iya, jadi pakai sistem. Maka kita lihat ada beberapa pesantren yang tidak punya tokoh. Ya sekarang banyak lah, terutama digagas oleh kalangan Muhammadiyah, misalkan ya, atau ormas yang lain lah. Itu menjadi penting, menjadi kajian. Nah itu tadi, maka pesantren yang mandiri secara finansial itu bisa berangkat dari itu tadi. Jadi pesantren punya lembaga bisnis yang kemudian bisa mendanai operasional semua. Ya, keren sekali. Kembali ke Indonesia. Ini dengan mau launching buku Pak Nur ya? Insya Allah. Tapi nanti sebelum kita bahas bukunya, kita ingin tahu tadi udah sedikit tentang pendidikan juga ini kan. Ini kan sampai workshop, sampai pintar banget kan? Pintar banget. Ngarang buku waktu dulu sekolahnya di mana? Waktu tadi 11 tahun. Itu sama kuliah 11 tahun? Enggak. Itu berarti kalau SD 6 tahun. Terus SMP 3 tahun, iya. 9, iya. SMA 3 tahun, 12 itu lebih cepat. Iya, jadi itu dulu kan pesan saya dulu ini nggak pengen sekolah formal dulu. Oh gitu, jadi di pesantren saya formal. Gitu, iya, itu termasuk siswa yang maaf ya, bodoh, terbelakang, pendiam, penakut. Dulu sekarang ya. Pintar bisa buku. Jadi saya kalau masuk kelas itu sering nangis. Kenapa? Ditangkap sama gurunya. Oh, gurunya sangat dulu. Ya dulu itu kan main pukul biasa. Apalagi di pesantren ya, Iya. rotan. Dan dulu kalau saya itu ini rapot saya ini Pak Miftah. Rapot saya itu nilainya itu 3, 4. Tuh Remi. Iya. Jadi dulu itu kalau nilai 5 kan merah gitu. Saya bukan 5 tapi 4 di bawahnya. 4. Suami 5 itu merah, berarti bawahnya merah. Itu. Merah hitam gitu. Merah hitam. Nah itu kemudian saya di pesantren terinspirasi dengan guru saya, murabi saya, Buya Syekh Salim Muhammad Salam. Beliau itu di Mekah itu banyak menulis waktu beliau masih belajar di Mekah. Pulang di Indonesia itu produktif, beliau menulis banyak buku. Kemudian saya dikasih enggak, ya dikasih buku. Setiap beliau menulis saya dikasih bukunya. Itu berarti pas usia sekolah berapa itu? Ya mungkin, iya SMP ya. SMP. Oke, lanjut. Itu setiap hari saya diminta untuk bawa kertas itu sama pulpen. Setiap hari harus Untuk apa ya? Untuk mencatat. Catat apa yang beliau sampaikan? Tidak harus. Pokoknya dengan ilmu dari siapa pun dicatat. Dan itu kemudian saya kumpulkan itu mushaf itu kumpulan pribadi. Itu saya kemudian bikin buku. Pertama kali saya bikin itu semua yang saya dengar dari guru-guru saya, pesannya saya tulis, kemudian saya tunjukkan. Itu masih ada itu? Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Sudah pernah diterbitkan? Belum, itu tulisan tangan Ulang apa? Itu kayaknya bagus ini yang belum pernah diketahui oleh saya ramai. Jadi membuat nulis mushaf yang ditulis dari para guru-gurunya ini. Iya. Itu semua materi berarti. Iya. Kenapa ada dibukukan? Itu seperti kalau kita belajar hadis atau kitab Al-Muwatta ya. Kitab Muwatta itu kitab induk hadis yang belum terverifikasi lah. Jadi Muwatta itu karena Imam Malik itu masih ada yang mungkin Dhaif, Hasan, masih nyampur gitu. Masih campur itu, belum dipilah-pilah. Nah baru kemudian karena saya sering menulis itu, akhirnya di laptop saya punya namanya karya El Rahman, itu ada sekitar karya pribadi. Iya, itu tulisan. Gitu. Itu berarti karena itu ya, berarti hari ini bisa pintar itu ya, dan bisa nulis itu karena terinspirasi oleh guru beliau Buya Syekh Muhammad bin Ali Wasallam, dan beliau mengajarkan satu ilmu sederhana, satu ilmu saja. Ambil kertas,
pulpen dan tulis semua buku yang kamu dapat. Itu saja sebenarnya ya. Dan masya Allah sekarang jadi seperti sendiri gitu kan. Walaupun 11 tahun itu berarti lebih cepat 1 tahun. Gak lama itu. Tapi kuliahnya yang lama. Dulu kuliah S2 ya. Iya, S1 saya 8,5 tahun. S2 itu saya dendam. Saya menyelesaikan S2 itu sekitar 22 bulan. Berarti 2 tahun kurang 2 bulan. Padahal kalau jalannya 4 tahun ya. Iya sih, ada yang sampai 5 tahun. 4 tahun itu benar ya? Ideal 2 tahun. Oh, dia 2 tahun. Ideal. Oh iya 2 tahun. Ideal 2 tahun. Semester ya. Sebetulnya kan kuliah S1 SD itu lamanya bikin karya ilmiahnya. Jadi mau sepintar apapun kalau dia tidak menyelesaikan tesisnya ya dia nggak bisa selesai. Berarti itu hal yang bisa kita bahas. Nah, ini Pak Doni termasuk yang aktif di sosial media. Narsis, pencitraan. Pencitraan banyak banget ini. Dan kata yang paling sering muncul di sosial media itu adalah duel. Dan saya termasuk yang duel di sana. Ya. Dan kemarin baru postingan yang 1 hari kemarin itu baru ngisi di SMA 3 Pekalongan. Itu saya ramai banget. Itu sebetulnya momennya doa awal akhir tahun, tapi diisi 1 Muharram. Saya begini, saya menulis status itu biasanya saya nge-tag ke orang-orang yang saya kenal supaya begini. Medsos itu dia tidak akan mati meskipun pemilik akunnya mati, meninggal. Misalkan saya nulis nih tentang ayat, saya nge-tag Pak Mustafa, nge-tag ke lembaga, saya meninggal. 1 tahun kemudian itu kan muncul, saya sudah meninggal, tapi Pak Mustafa bisa lapor, ini tulis Pak Mustafa dulu, kata-kata mutar, bisa begitu. Itu barangkali bisa menjadi amal jariah. Digital itu amal jariah setiap orang. Juga bisa jadi maksiat jariah ya, orang yang posting maksiatan di situ, otomatis nanti muncul terus itu selama Facebook masih memunculkan. Betul, maka saran saya kalau kita nulis kebaikan, maka tag saja orang supaya kalau yang menulis itu sudah meninggal, maka itu bergerak terus. Jadi orang yang di tag itu muncul ini dulu, orang sudah. Maka gini, coba misalkan kita buka Facebook, teman kita sudah meninggal, status terakhirnya apa? Bisa jadi kita begitu nanti. Iya. Maka saran saya kalau nulis di status yang baik dan tag orang, jadi kalau di tahun berikutnya muncul, orang yang di tag itu muncul lagi ya, insyaallah biasa. Nah, saya nyatet beberapa postingan yang menarik dan mungkin butuh penjelasan ini. Kemarin yang belum lama itu, nah ini 1 hari juga tadi. Lihat dan hitunglah rambut uban di kepala. Barangkali itu adalah Liza umur ini apa ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Jadi ngitung uban sendiri atau uban jenggot ini tak hitung. Saya itu di rumah ada cermin besar itu ya, mungkin 1 meter itu. Jadi kalau saya berdiri utuh semuanya. Saya ngelepas peci, kemudian saya di situ di sebelah kanan saya sama pintu saya kok banyak uban. Ya Allah, saya jadi sedih gitu. Saya sedihnya adalah kenapa? Saya belum punya karya yang luar biasa. Kemudian kalau misalkan Muhammad Al-Fatih itu kan wafat di usia sangat muda ya, dan dia bisa menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Karyanya jelas misalkan gitu. Banyak tokoh begitu. Saya belum punya karya. Sementara beban saya itu semakin bertambah gitu. Dan saya berpikir jangan-jangan jumlah uban saya adalah sisa usia saya gitu. Saya berpikir begitu. Tapi kalau ubannya semuanya berarti usianya tambah banyak. Mungkin kalau dihitung hari ya nggak lebih sedikit. Oh iya harian ya. Iya tapi sama karyanya udah banyak kok di jejak digital juga atau banyak tulisan di situ juga karya murid ya, karena kan salah satu amal yang tidak putus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu kan murid kamu udah banyak ini. Saya menyiapkan di Muhammad Putra. Saya bilang saya punya mimpi itu begini. Saya hidup di masyarakat, kita hidup di masyarakat dan kita punya konflik dengan masalah itu biasa gitu. Tapi saya melihat bahwa pesantren itu komunitas yang sangat adem gitu, pesantren itu. Yakin, saya melihat pesantren itu dari pagi sampai pagi lagi itu hanya zikir dan zikir aja yang dilakukan.
Maka saya berpikir, saya pengen punya pesantren, tapi nggak mungkin. Ilmu saya tidak mumpuni, harta saya tidak memiliki, jaringan saya terbatas. Maka saya harus menyiapkan Muhammad. Generasi. Saya bikin Muhammad, kamu sekolah yang betul, yang benar, belajar agama yang betul, punya lembaga. Nanti kalau besar kamu punya lembaga pesantren, kamu mengelola. Setiap hari kamu hanya beribadah kira-kira gitu. Dan saya dapat hadiahnya gitu loh, jadinya begitu loh. Visi jangka panjang untuk Muhammad Putra itu adalah bisa membentuk sebuah peradaban pesantren seperti itu ya. Itu berarti sudah dipersiapkan dari sekarang. Iya, mimpinya begitu kira-kira, mimpinya begitu. Karena saya nggak mimpi itu mestinya saya bilang ke abah saya, "Bah, doakan bahasa punya pesantren." Tapi matematisnya tidak mungkin itu. Usia saya sudah 42 tahun ini. Apa itu bapaknya? Iya, bapak saya itu. Kemudian paling tidak saya harus menyiapkan Muhammad. Paling itu. Berarti ini pesan nanti Muhammad, nanti rekaman ini masih muncul kamu udah besar ya. Sekarang kamu umurnya masih 9 bulan ya. Ini pesan dari abahmu itu. Jadi kamu pengen kamu jadi seorang anak yang soleh, mutakin dan bisa menjadikan peradaban di pesantren. Entah kamu nanti yang bikin pesantren, benar ya, atau yang mengurus di pesantren milik orang abdi seperti itu, Pak. Itu pesan dari abah kamu. Ingat betul itu ya. Ini wasiat ini. Wasiat ini masih itu. Saya coba merinding ini dengarnya ini. Saya belum kepikir ini wasiat untuk anak saya apa ya. Saya luar biasa. Oke, kita lanjut ke postingan berikutnya. Ini ada postingan 3 hari yang lalu ini terkait dengan ada video dari Pak Nur itu untuk Dirgahayu NKRI yang ke-75. Nah, di situ dibahas tentang generasi muda dan yang bertakwa ya. Cuma yang saya bahas itu bukan isi materinya. Tapi ada tulisan di bawah ini adalah pembina Foriskal, Forum Remaja Islam, Forum Rohis, Forum Rohis Pekalongan. Nah, itu apa Foriskal? Jadi Foriskal itu dulu namanya Forbis, Forum Pelajar Islam. Kemudian saya ngajak teman-teman Forbis itu silaturahmi ke Kemenang. Jadi supaya eksistensi kita diakui oleh negara. Bahkan tidak hanya diakui tapi juga diopini dan dikasih akses. Di samping itu juga kan Kemenang masih agak sedikit trauma tentang gerakan radikalisme kan. Betul. Saya harap sebelum saya dicurigai sebagai radikalisme itu tahu dari di situ dulu ya. Saya mau fakta menangga. Iya, kira-kira. Kemudian ternyata diperkenalkan dengan baik, tapi saran jangan pelajar Islam. Menjadi rohis. Menjadi rohis saja. Kenapa Kemenang yang tak datangin? Karena begini, setiap kami bikin event itu kita kan bikin surat nih ke semua sekolah SMA sekota Pekalongan. Misalkan kita akan bikin event pelajar berzikir misalkan. Maka harapannya setiap SMA bisa mendelegasikan. Itu kalau hanya nama saya kan tidak terkenal. Tapi kalau Kemenang, kan ini temenanan gitu. Itu sebenarnya sakti. Berarti itu udah direstui sama Kemenang ya? Sudah. Sudah direstui. Ini kita sedang menyiapkan ADART-nya, ADART lembaganya, biar bisa diserahkan secara legalitas di Kemenang dari mulai filosofis, logo, nama dan sebagainya. Dari itu kalau dikumpulkan semua SMA, SMP, enggak SMA saja. SMA saja. SMA, SMK, Pekalongan. Sekota Pekalongan. Kamu jumlah berapa orang? Itu sekitar mungkin anggota ya sekitar 100 sih. Anggota 100. Iya, tapi pengurus sekitar 120-an. 20-an. Itu kan diambil dari beberapa sekolah itu. Hanya memang dari sekian puluh SMA yang ada di Kota Pekalongan baru SMA 3, SMA 2 dan SMA 1 yang memang aktif. SMA 3, 2, 1. Kemarin termasuk yang ini ya baru ngisi di SMA 3. Iya, SMA 3. Live streaming ya. Tentang apa itu satu Muharram? Saya bicara tentang iman dan takwa. Ilmu dan takwa. Iman, ilmu dan takwa. Ya. Cita. Iman dan takwa. Karena ilmu itu ada di update iman, ilmu baru takwa.
iman, ilmu, baru takwa. Iya, jadi ilmu itu di tengahnya. Di api lah, ilmu gitu. Jadi ilmu itu kalau tidak diapit iman dan takwa akan menjadi bencana. Jadi sombong. Iya, bencana. Contoh misalkan kalau kita bicara pencapaian peradaban Eropa hari ini misalkan. Itu kan ilmu. Dia tidak punya iman. Juga ya, takwa. karena ajaran Eropa itu adalah ada istilahnya dikotomi ilmu. Jadi yang namanya ilmu itu harus dipisahkan dengan agama atau yang namanya paham sekularisme itu. Misalkan ada ilmu dewi, agama dewi. Nah itu negara bisa sama agama itu justru membahayakan. Nah, ini lagi ada foto postingan masjid itu masjid sendiri atau masjid? Yang apa? Masjid Al-Zikro. Oh iya, Al-Zikro. Insyaallah ini masih proses pembangunan di samping rumah. Di samping rumah. Iya, samping rumah namanya Masjid Al-Zikro. Ini baru pondasi. Bisa ceritakan atau siapa tahu ini ada orang yang mau ikut wakaf ini untuk pembangunan masjid. Dia sudah bangun masjid ini, siapa tahu ya. Ya, warga sama kaum muslimin. Jadi apa namanya? Saya prinsip gini, Ustaz Miftah. Kata Rasul itu ajar qobladar. Jadi pilihlah tetangga sebelum kita bangun rumah. Kan itu penting karena tetangga itu yang akan mempengaruhi pola pendidikan keluarga kita dan anak-anak kita gitu. Jadi kalau tetangga kita baik, anak kita bergaul dengan anak yang baik. Nah, tetapi kalau saya tidak menemukan tetangga yang baik, berarti saya harus bangun rumah Allah supaya saya bisa bertetangga dengan rumah Allah gitu aja. Menciptakan lingkungan yang baik. Itu aja sebenarnya sederhana. Jadi saya ingin bertetangga dengan sebaik-baiknya rumah. Itu rumah Allah. Rumah adalah rumah Allah. Iya. Apa itu? Masjid. Karena kita nggak ngerti tetangga kita buruk jelek kan kita nggak ngerti. Tapi kalau rumah Allah itu baik, pasti baik. Sederhana itu. Memilih rumah, gitu ya. Iya. Jadi memilih rumah, memilih tetangga dulu. Baru kita membangun rumah di situ. Dan sebaik-baik tetangga adalah rumah Allah. Itu nanti bisa dipotong ya. Itu bagus kayaknya tuh. Keren. Dan ada yang bagus ini. Saya lihat satu postingan itu tanggal 2 Juli kalau tidak salah. Itu tentang peradaban cahaya. Oh iya, Nah, Allah. Yang menguasai peradaban cahaya atau teknologi itu ya. Iya, itu adalah yang mampu menguasai di. Iya. Nah, jadi gini, jelaskan betul. Peradaban itu kan ada peradaban tanah, ya, kemudian industri. Maksudnya manusia itu dimulai di peradaban tanah. Tanah itu adalah kita mulai di bercocok tanam. Bercocok tanam, itu kan. Pertanian lah kira gitu. Kemudian maka petani itu dianggap sebagai profesi yang paling hebat waktu itu. Maka petani kan bahasa Arabnya al-fallah ya. Fallahun artinya petani. Fallahun petani yang artinya sukses. Itu petani gitu. Kemudian peradaban berikutnya ada peradaban sumber energi itu. Maksudnya orang yang menguasai energi itu iya, itu menjadi penguasa. Maka misalnya ini perang hari ini kan sebenarnya perang energi. Siapa yang bisa menguasai energi maka dia penguasa. Listrik adalah energi. Setelah energi itu cahaya. Maksudnya itu cahaya. Teknologi kalau saya di postingan. Iya, teknologi. IT lah. IT ya kita. IT ya, kita Inggris IT ya. AI gitu ya, dibaca AI gitu ya. I dibaca AI gitu ya. Iya. Ini aku teknologi malah. Teknologi, informasi dan teknologi. Jadi orang yang bisa menguasai cahaya itu yang menjadi penguasa peradaban. Karena hari ini misalkan kalau tanah kan sumber bahan baku manusia. Dimensi di atasnya adalah energi atau api. Itu jin. Jadi di atas manusia ada dimensi paling tinggi namanya jin. Maka di atas jin itu ada peradaban yang tinggi namanya peradaban cahaya. Malaikat. Di atas malaikat itu ada peradaban yang paling tinggi. Ada lagi itu. Ada. Saya tidak. Namanya peradaban wangi-wangian. Aroma. Iya. Karena bidadari itu tercipta dari itu. Dari pewangian. Iya. Dari aroma. Dari aroma. Bidadari diciptakan dari aroma. Wangi-wangian. Makanya kalau sama hal yang berbau wangi itu kita senang ya. Iya.
wangi bukan ke wakok ya. Iya, dan peradaban itu terakhir ada di itu sebenarnya. Oh. Itu saya terinspirasi dari bacaannya Pak Muhammad Iqbal. Wah, ada bukunya itu. Dia nulis di artikel di bukan website-nya gitu. Jadi termasuk ada satu penyakit yang tidak bisa ditembus oleh teknologi apapun kecuali wangi-wangian. Gitu. Aroma. Gitu. Wallahualam. Jadi ada satu saraf yang tidak bisa disuntik, tidak bisa dimasukin, tapi pakai wangi-wangian. Berarti nanti bisa jadi satu temuan di dunia kesehatan ya? Farmasi. Iya, di farmasi itu salah satu perusahaan yang sedang mengembangkan parfum itu. Jadi wangi-wangian. Jadi pakai obat. Maka betul kata Rasul, wangi-wangian itu kan sunnah. Itu memang menyehatkan. Iya. Maka parfum itu sebetulnya bukan di baju, kan di kulit. Kulit. Kedium itu kayak minyak kayu putih itu. Iya. Di warna gila. Oh, gitu. Bukan di baju. Kalau baju ya pakai Rafika ya. Cukup lah gitu. Oh gitu ya. Iya, terus di sana kemarin saya lihat ada ini lagi ngumpul-ngumpul. Ada Juni tapi udah lama untuk ada Pak Nur, ada Pak Asep, Radar Pekalongan, Pak Asep, ada Pak Rois sama satu lagi Pak Haji Sur. Itu lagi ngobrol apa itu? Di Sambal Cor punya Pak Soto ya. Itu lagi merintis sih rintisan kurikulum untuk sekolah bisnis kalau oh yang tadi ceritakan itu ya, iya. Sekolah bisnis. Oh, ordernya Pak Haji Suryo. Ya, inisiatornya beliau. Kemudian saya, Pak Rois, Pak Barata. Oh, Pak Barata ada juga? Enggak, tapi nanti kemudian jadi Pak Mas Hidayat, Mas Yayat itu. Mas Yayat, IBF itu. Oh, yang halo, yang kemudian menjadi coach. Jadi coach oh gitu. Coach mustahil. Itu kota lain. Oh seperti itu juga. Dan juga ada owner Bariwana di situ ya. Iya, seperti itu. Oke, sekarang aktivitas lagi di Homemade betul ya atau gimana nih lagi pengembangan apa nih? Kalau ini karena sudah masuk kampus ya, ini beberapa kali saya sudah mulai rapat-rapat di kampus. Mulai ngampus lah ya. Ya, ini September awal sudah mulai ngajar tapi masih online. Kalau ya. Insya Allah. Iya, belum tahu kapan masuknya dan. Iya, kita ini. Jadi kalau masuk sudah tapi online sebenarnya di satu sisi menjadi barokah bagi penjual pulsa itu ya. Ya betul. Dan penjual HP mungkin. HP karena setiap orang wajib pakai info ya, gitu ya. Dengan spek yang cukup memadai. Betul. Oke, seperti itu. Dan tadi sudah saya singgung bahwa beliau akan launching sebuah buku ya. Buku tentang ngaji ayat-ayat ekonomi gitu Pak. Iya, sebetulnya ini Ustaz. Mungkin karena komitmen saya yang belum bulat mungkin. Sebetulnya kalau ditelusuri saya ada beberapa tulisan yang mau tak bikinkan buku. Misalkan buku yang pertama saya tulis adalah Bisnis sama Menikah. Itu mahal untuk istri saya. Oh itu sudah terbit berarti? Tidak terbit, saya jadikan buku itu. Dari buku. Lah itu harus dicetak dan diterbitkan gitu. Kan siap nanti jadi penerbit ya. Ayo siapa pre-order. Bismillah sama Menikah itu bukunya sekarang kemarin Mas Fajar waktu turun ke rumah Mas Fajar ada saran untuk nikah saya kasih buku dia buku saya baca kasih atau dipinjam nih? Dipinjam. Oh dipinjam kembalikan loh. Dipinjam loh ya. Itu manuskrip ya itu sejarah. Kemudian kalau di majalah saya banyak menulis di majalah Prestasi Kota Pekalongan saya banyak menulis, kemudian di koran, kemudian jurnal saya menulis tentang pendidikan ekologi. Kemudian saya pernah menulis di kolokviumnya ini, jadi seminar internasional yang dibuat oleh Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya nulis tentang fikih ekologi. Jadi bagaimana peran atau kontribusi fikih terhadap kerusakan lingkungan, fikih ekologi. Itu kemudian saya pernah nulis tentang
Dulu IAIN Pasar Sarjana pernah bikin ini seminar internasional. Saya nulis artikel juga tentang peran pendidikan dalam mengedukasi tentang peradaban, itu dulu. Kalau di lab itu banyak sekali, saya lupa itu yang sudah kalau di jurnal baru satu, kemudian di buku dulu untuk studi mahal, kemudian di koran, majalah itu. Ini yang pengen benar-benar karya madrasah bisnis adalah ini ya, Bismillah ngaji ayat-ayat ekonomi bisnis. Dan semua tulisan dari Pak Lut ini adalah buah dari guru beliau ngasih satu ilmu, sari kertas dan tulis. Siapa tahu nanti bisa ditiru oleh Muhammad ya, kalau udah besar Muhammad dan mungkin murid-murid dan nanti yang mendengar juga bisa ya. Dan mungkin kalau dulu pakai kertas kan ya, sekarang ada gadget ya, jadi lebih mobile, lebih mudah lah. Kita tidak perlu misalkan ada orang kertas akhirnya nggak bisa nulis, nggak ada alasan gitu kan ya. Sekarang udah bisa nulis, bahkan sekarang itu kayaknya nulis itu jadi hal yang biasa dan semua orang jadi penulis di mana di status. Karena ini kalau kita bukan ulama, bukan anak ulama, maka menulislah. Menulis ya. Supaya ide gagasan kita dibaca. Kalau kita tidak menulis, maka ide itu tidak dibaca, tidak menjadi amal jariah. Jadi maka tulislah. Tulis. Jadi kita tidak hadir di ruangan itu, tapi ide kita ada di ruangan itu. Nanti siapa tahu ada orang yang membaca dan nanti mengaplikasikan ide gagasan kita. Kita coba. Oke, nah yang menarik dari tulisannya, sekarang sudah dikasih sedikit ya. Jadi satu bab tentang yas'amunaka madza yunfikuna, tentang apa kamu pertanyakan tentang harta yang kamu nafkahkan, ya. Kemana kamu nafkahkan harta yang kamu miliki? Nah, yang jadi pertanyaan adalah di beberapa tulisan itu bahwa harta itu tidak boleh disimpan atau ditabung. Tapi fitrahnya, nah ini di sana ditulis fitrahnya itu adalah diputar atau digulirkan. Nah, ini gimana Pak? Misalkan musim paceklik seperti ini kayak musim corona, kalau orang yang punya tabungan kemarin kan enak, karena jual aset sekarang sih juga susah. Kalau punya tabungan kita infakkan untuk apa? Itu gimana Pak? Justru di momen begini itu ekonomi harus bergerak. Karena begini, saya sebutkan tadi, lembaga paling kecil itu keluarga atau lembaga yang membesar negara itu kalau ekonomi tidak digerakkan itu, maka yang terjadi adalah bisa kezaliman ya, pencurian, kemudian keluh kesah dan sebagainya. Maka prinsip kita adalah digerakkan. Dan kalau kita tidak bergerak secara offline itu bisa bergerak secara online. Misalkan begini, pandemi itu kemarin banyak menghantam sektor ekonomi termasuk kuliner misalkan. Tetapi menjadi berkah di kuliner tertentu misalkan homemade misalkan kemarin homemade itu dalam sehari bisa sampai 36 titik pengantaran. Misalkan sebelumnya itu berapa? Ya paling 15. Itu 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat itu. Itu menunjukkan bahwa ada aspek lain di mana orang bisa mengambil berkah. Gitu. Yang penting kita bergerak sebenarnya gitu. Jadi kalau harta itu tidak digerakkan, saya pikir itu justru menjadi beban. Maka harta yang didiamkan berarti terkena zakat. Misalkan kita menyimpan emas, ya, misalkan sudah sampai 1 nisab, atau 83 atau 85 gram, atau 1 gram itu sekarang berapa ya? 1 juta misalkan ya. Paling banyak ya. 1 juta berarti sudah 85 juta. Juta. Jadi kalau kita punya uang yang mendap tidak digerakkan, kemudian senilai 1 nisab, maka wajib dizakati. Wajib. Itu juga digerakkan namanya. Oh gitu. Berarti kalau konsep nabung itu gimana? Kalau nabung itu kalau ini bisa nanti ngomong nggak payu. Nabung itu kan investasi seperti itu. Investasi. Berarti sebaik-baik tabungan adalah diinvestasikan. Misalkan menyimpan harta itu kan misalkan ini, saya butuh biaya pendidikan anak saya. Misalkan ya, saya punya Muhammad kecil ini. Muhammad itu di usia 15 tahun akan saya kirim ke Mekah misalkan. Masya Allah, amin. Ya, 15 tahun kemudian itu kira-kira biayanya berapa misalkan? Oh, biaya sekitar 100 juta misalkan. Ya itu, saya simpan ini.
saya simpan untuk biaya pendidikan anak saya, kan adalah apa? Ya, artinya adalah yang disimpan itu ada tujuan untuk apa itu ya? Iya. Dan cuma sekedar untuk Memperkaya orang, tidak boleh. Oh. Yang dimaksud tidak menggerakkan ekonomi adalah itu tadi. Jadi harta itu diputar untuk kalangan tertentu. Itu namanya monopoli. Ya kapitalis itu. Jadi Muslim yang miskin kayak tidak punya akses. Karena kan gini, penjual bensin yang gendulan dengan penjual bensin yang pakai SBU itu kan berbeda aksesnya. Gendulan itu bisa jadi tidak terkena zakat gitu. Karena akses untuk mendapatkan harta sampai satu nisab itu sulit, susah. Tapi kalau misalkan SBU bisa, SBU sehari bisa katakan 500 juta kan, setahun sudah berapa miliar, langsung zakat. Karena akses mendapatkan harta lebih mudah yang punya SPBU dibandingkan yang pakai gendulan. Maka zakatnya pun diwajibkan pada yang punya akses itu. Berarti maksud dari tabungan tadi adalah ada tujuan akhirnya untuk apa? Iya. Sekedar itu. Nah, ada yang menarik lagi. Di situ ada tulisan yang saya baca bahwa kisah seorang istri yang suaminya itu tidak ngasih nafkah secara cukup gitu. Kemudian sang istri ini mengadu bahwa dia mengambil orang istri itu ya, yang dia itu mengambil uang suaminya itu tanpa sepengetahuan suami dan boleh itu. Iya. Itu gimana? Jadi nafkah hukumnya wajib. Wajib bagi suami. Termasuk zakat. Zakat itu sebelum nafkah. Zakat itu hukumnya wajib. Seandainya ada orang tidak membayar zakat, maka negara bisa mengambil paksa zakat. Karena itu wajib. Nafkah juga begitu. Nafkah itu untuk istri hukumnya wajib itu. Maka ada seorang sahabat namanya Sofyan itu, jadi diadukan sama istrinya, namanya Hindun kalau misalnya. Hindun itu dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana Abi Sufyan rajul sahihun gitu. Rasulullah itu saya pengen ngeluh ini suamiku itu seorang laki-laki yang medit gitu. Pelit gitu. Dan saya ngambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasul khudhi, ambillah gitu. Ambillah secukupnya kebutuhanmu dan anak-anakmu. Jadi kalau misalkan istri itu tidak dinafkahi oleh suaminya, bukan karena memang karena medit ya. Kalau tidak mampu itu lain lagi. Karena medit itu maka istri boleh mengambil tanpa haknya itu haknya. Misalkan SPP anak-anak, bayar listrik, misalnya itu kan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya paling dasar. Kok kencang duitnya misalkan ya, makanya suami itu harus tahu ini gitu, harus tahu gitu. Jadi untuk para suami ya, kalau bekerja berkurang ya, tanyakan dulu ke istri ya. Siapa tahu ente lupa bayar SPP, lupa bayar SPP anak, listrik ya kan, lupa bayar kerang, lupa bayar utang gitu ya. Tanyakan ke istri dulu ya, jangan bersuudon sama aku yuk. Ya itu. Kemudian ada banyak sebenarnya yang mau dibahas terkait dengan buku beliau, tapi nanti akan di sesi berikutnya kita akan bedah buku judulnya apa? Ngaji ayat ekonomi. Ini ngaji ayat ekonomi dan bisnis. Nah, seperti apa bukunya? Nanti kita bedah insyaallah di lain kesempatan. Ya mungkin itu aja lah. Terima kasih sudah di sama-sama Denot Podcast. Insyaallah nanti berikutnya kita akan undang lagi materi siapakah. Nah, pantangin terus Denot Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.